penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Masuk semua atau ada yang izin? Yang sakit. Oke, tadi kan kalian sudah baru aja cek kesehatan. Gimana? Sehat semua apa enggak? Ya, ada yang anemia enggak? Ada ya. Oke, yang anemia semoga segera sehat. Yang sehat selalu diberikan kesehatan. Di sini saya akan menyampaikan tentang kesepakatan kelas. Jadi kalian kan sudah punya tentang aturan kelas ataupun aturan sekolah. Dari aturan-aturan nanti kita akan membuat kesepakatan kelas. Nanti papan tulisnya akan saya bagi menjadi dua. Yang pertama, apa yang harus dilakukan ketika di sekolah. Yang kedua, apa yang tidak boleh dilakukan di kelas ataupun di sekolah. Jadi nanti tiap-tiap anak akan saya kasih 2 sticky note. Kalian boleh menulis lebih dari 1. Yang berwarna merah atau oranye atau pink ini, kalian tulis apa yang tidak boleh dilakukan di sekolah ataupun di kelas. Yang warna hijau, kamu tulis apa yang boleh atau yang harus dilakukan di sekolah ataupun di kelas. Mengerti? Mengerti. Oke, saya bagikan ya. Ini yang hijau, silakan ambil 1, kasihkan temennya. Oke. Ini ambil oranye 1, kasihkan temennya. Ini yang hijau, satu temennya. Yang sudah menerima kertas, boleh segera ditulis yang di merah atau oranye itu apa yang tidak boleh dilakukan di kelas ataupun di sekolah. Titin dan ini. Oke.
sesuai aturan sekolah yang ada ya. Kalau sudah silakan ditempel di depan, yang hijau di sebelah kiri, yang tidak boleh di sebelah kanan. Boleh lebih dari satu ya. Ada yang nggak bawa protes? Sudah. Ya, masih jalan ya. Sabar dulu. Yang hijau dibagikan juga, Mbak. Oke. Nah, ambil satu, kasih belakang. Sabar. Dari hasil kalian, kalau sudah ditempel di depan di papan tulis, nanti kita rumuskan kesepakatan kelas apa yang ingin kalian sepakati di dalam kelas ini, yang harus kalian taati, harus kalian kerjakan dengan kesadaran diri dari hasil yang kita sepakati nantinya. Tahu ya yang boleh dan tidak boleh dilakukan, apa yang harus dan tidak boleh dilakukan, kalian mengerti. Gantian ya. Balik mungkin. Udah nggak meja. Sekali. Kamu tekuk dulu. Ininya mungkin gara-gara ini. Kalau di tembok nempel nggak? Di sini. Oh iya. Di sini aja nggak apa-apa. Di sini. Ah, di pojokannya. Di sini nggak apa-apa. Oke. Nah, di pojokannya harus tenggat ya. Banyak sekali yang kalian tuliskan. Ada, saya baca satu-satu ya. Yang harus dilakukan: disiplin, menerapkan 5S: senyum, salam, sapa, sopan, santun. Ya, tahu. Memakai seragam sesuai harinya. Datang tepat waktu. Harus memakai atribut lengkap. Harus tepat waktu. Harus taat pada tata tertib. Harus saling menghargai walaupun berbeda pendapat. Kuku harus pendek. Melakukan sholat duha. Datang tepat waktu. Tiket kelas. Mengerjakan tugas. Tetap memakai helm saat berangkat sekolah. Membuang sampah kelas setiap hari. Memakai seragam. Menyapu kelas. Memakai seragam. Mengerjakan tugas. Memakai seragam, tepat waktu, tertib, harus piket, mengerjakan, membuang sampah, melakukan piket, mengerjakan tugas, memakai atribut, harus memakai seragam, tepat waktu, memakai seragam, membayar uang kas. Nah ini, jangan lupa membayar uang kas ya. Datang tepat waktu, memakai seragam, piket kelas, berpakaian rapi, bicara sopan. Harus tepat waktu, berangkat lebih pagi, berpakaian rapi, dan jelas. Bentar, ada Herlin nih Pak. Oke. Mendengarkan guru saat jam pelajaran. Nah ini bagus. Mengerjakan PR, mengumpulkan tugas,
sopan dan beretika di sekolahan. Berangkat tepat waktu. Berangkat tepat waktu. Berangkat tepat waktu itu apa? Kalau disimpulkan. Berangkat tepat waktu. Gimana? Ya, tidak terlambat. Disiplin. Apalagi bisa disimpulkan jadi apa? Memakai atribut. Nah, ini sesuai aturan ya. Berarti harus meningkatkan kedisiplinan ya, disiplin pokoknya. 1. Disiplin. 2. Apa? Harus tertib. Tertib itu kan juga disiplin kan, tepat waktu dan lain-lain. Mengerjakan tugas, mendengarkan guru ketika diajar. Terus sopan, apa yang itu disebut? Semuanya. Apa? Beretika, etikanya baik. Kita kelompokkan dulu ya. Apa kalian di sini sekolah aturannya harus semangat belajar, ya kan? Dari semangat belajar ini apa? Kan mengerjakan tugas, mengerjakan PR. Kalau ada guru mendengarkan, itu kan anak dari apa? Semangat belajar. Harus semangat ya belajarnya. Kita tulis semangat belajar. Sekarang kita simpulkan 2 ini ya, dari yang hijau. Sekarang yang tidak boleh dilakukan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh pakai make up. Tidak boleh seragam selain seragam sekolah. Tidak boleh telat. Sama ya tepat waktu ya. Tidak boleh datang telat. Tidak boleh tawuran, berkata kotor. Ini. Tidak boleh berkata kotor, tidak boleh tawuran, terus saling menghormati, tidak boleh membuli. Apa yang ini yang jatuh ini? Kita dibaca paling. Dilarang telat, makan di saat jam pelajaran, ya. Dia makan di saat jam pelajaran. Karena tidak menghormati guru berarti itu ya. Karena di saat jam pelajaran. Berarti tidak tawuran, tidak body shaming, terus tidak membuli. Itu kan bisa kita masukkan yang ketiga yaitu saling menghormati. Sepakat nggak ini saling menghormati? Guru menghormati siswa, siswa menghormati guru, siswa juga menghormati antar siswa. Kalian harus tahu hak dan kewajibannya masing-masing, ya. Kalau itu buku adalah milik temanmu, itu hormati haknya dia. Itu dia berhak atas bukunya sendiri, ya kan? Kamu menghormati kewajibannya orang lain, atau kamu tahu akan kewajibanmu. Contoh piket ya disapu, itu salah satu kamu menghormati orang lain karena sesuai aturan kamu menghormati aturan yang ada. Saling menghormati. Tidak pakai make up menor, datang terlambat, tidak merokok, tidak boleh makan saat pelajaran, tidak boleh mengerjakan PR itu, tidak boleh tidak mengerjakan PR. Itu berarti semangat belajar ya. Tidak boleh memakai kutek atau nyemir rambut, tidak boleh di kelas. Apa yang mungkin belum tersampaikan? Mana? Tidak boleh makan di kelas. Ini yang belum apa? Yang biasanya saling menghormati. Yang keempat apa yang belum? Bekerja sama ya. Kalian biasanya bekerja sama nggak di kelas ini? Bekerja sama dalam ngecat itu, mau ngecat ada tugas itu kerja sama apa sendirian yang mengerjakan? Contoh piketnya satu hari satu orang atau bekerja sama? Bekerja sama. Kita punya 4 kesepakatan. Yang pertama yaitu disiplin,
semangat belajar, saling menghormati, dan bekerja sama. 4 saja yang kita sepakati. Sepakat nggak ini? Di kelas ini harus menjalankan 4 kesepakatan ini, yaitu harus disiplin, harus semangat belajar, harus saling menghormati, harus saling bekerja sama. Itu udah mencakup semuanya belum? Apa harus ditambahi apa lagi yang belum? Contoh aturan yang belum masuk ke 4 ini. Tidak mengambil makanan atau minuman tanpa izin masuk ke sini ya. Berarti kalian melanggar tidak saling menghormati. Oke, jadi kita sepakat ini ada 4. Ya. Sekarang kita tulis 4 ini dalam poster, nanti kita tempel di sana. Ini ada 4 kertas. Ya. Kalian tulis keempatnya. Aturan atau kesepakatan yang kalian sepakati nanti. Ya. Oke. Ini sudah saya sediakan juga. Ada yang tulisannya bagus enggak? Nanda mana Nanda? Loh. Jangan malu tulisannya bagus. Yang malu itu tulisannya jelek itu loh. Pakai spidol gede. Kamu tulis dulu naik di sini. Pakai spidol. Kesepakatan kelas 10 perawat gitu. Nah, pakai spidol ini dihias nggak apa-apa. Nah, yang lain perawat. Seharusnya perawat tadi nggak apa-apa wes itu ya. Perawat. Dihias nggak apa-apa. Pakai spidol ini yang hitam. Kamu sedo hitam coba. Saling menghormati. Tunggu siapa? Bekerja sama. Ya. Kamu yes boleh. Yang lain silakan maju ke depan. Bawa bolpen sama bawa spidol, tanda tangan di sini kesepakatannya semua. Ya, nggak apa-apa, tanda tangan di sini yang melonggar. Ya terserah, pokoknya nggak ada aturan nggak apa-apa. Gimana di atas bawah. Kasih nama bawahnya ya. Biar di sini dulu. Nah ini biar dilihat. Bahwa ini kalian sudah sepakat dengan ini semua. Ya udah. Pakai spidol boleh, spidol yang tadi boleh. Tanda tangan. Sudah? Ini mohon dibantu. 3 orang atau berapa? Iya, tanda tangan sini. Ini ya. Tempel. Ayo sini maju. Tempel. Di sini ya. Oke. Nanti berlanjut ke sana. Sama dilihat temennya. Maju, habis itu kita foto di bawah kesepakatannya. Ini dibuka sekalian. Siapa enggak? Ini Pak. Ya, coba temennya lihat, coba lurus nggak itu?
Udah? Yang kedua ini. Nempel no. Mepet ya. Oke, ini dikasih. Nah. Kurang bisa. Nah, sip. Satunya. Ayo, minta tolong semuanya ke depan. R. Nah, oke. Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Bapak Ibu Guru SMK Bakti Nurma Husada di acara saya yang kali ini akan mencoba memaparkan dari aksi nyata saya nantinya. Di sini saya mempunyai visi yaitu mewujudkan murid yang berprestasi dengan merdeka belajar berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Yaitu di sini saya akan menyebarkan pemahaman dan pengalaman saya terhadap penerapan budaya positif di SMK Bakti Nurma Husada. Aksi nyata ini saya lakukan untuk memenuhi tugas calon guru penggerak angkatan 7 dari Nganjuk. Jadi di sini saya akan menyebarkan tentang hasil belajar saya tentang modul 1.4 budaya positif yang nantinya Bapak Ibu semuanya saya harapkan bisa menerapkan di lingkungan SMK Bakti Nurma Husada. Apa saja yang akan bisa kita laksanakan terkait dengan penerapan budaya positif di SMK Bakti Nurma Husada, nanti akan saya paparkan sekitar 20 slide. Jadi mohon kesabarannya dari Bapak Ibu semuanya dan mohon perhatiannya nggih. Konsep utama budaya positif di sini saya mempunyai 7 tentang konsep utama budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua yaitu disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang keempat tentang posisi kontrol restitusi. Yang kelima tentang keyakinan kelas. Yang keenam ya, tentang keyakinan kelas. Yang ketujuh tentang segitiga restitusi. Baik, memasuki untuk perubahan paradigma belajar yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang dirancang secara berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila di sini ada 6 ya. Seperti yang kita ketahui, yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri. Jadi nanti diharapkan siswa juga beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tetap agama atau keimanan adalah pondasi dasar sebagai profil pelajar Pancasila. Jadi agama, keimanan, ketakwaan adalah pondasinya. Diharapkan jadi nanti pelajar Indonesia juga mandiri. Mandiri baik di sekolah, di rumah, ataupun di lingkungan masyarakat. Bernalar kritis terhadap apapun yang ada di lingkungannya, baik di sekolah maupun di lingkungan keluarga atau lingkungan masyarakat. Kreatif. Jadi di sini anak-anak juga tidak hanya menerima dari apa yang disampaikan oleh guru. Jadi anak-anak juga harus kreatif dalam berbagai hal. Yang kelima yaitu gotong royong. Sebagai jiwa atau budaya Indonesia, gotong royong sangatlah penting dimiliki oleh pelajar
Indonesia. Yang keenam yaitu berkebinekaan global. Berkebinekaan global di sini maksudnya tidak hanya di Indonesia, tapi juga berkebinekaan di mancanegara, baik global, tidak hanya nasional saja. Itu tadi adalah perubahan paradigma belajar yang ada di sekolah. Yang selanjutnya yaitu disiplin positif. Kita di sini mengartikan disiplin biasanya kan apa yang disebut dengan disiplin? Biasanya apa Bapak Ibu? Kalau kita mengartikan disiplin, tertib, ya sesuai aturan itu kan disiplin. Tapi kita mengartikan kata disiplin adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain karena ingin mendapatkan kepatuhan. Contohnya guru, kamu harus gini. Itu kan biasanya disiplin. Disiplin sendiri cenderung dilaksanakan dengan ketidaknyamanan. Kenapa? Karena keterpaksaan oleh Bapak Ibu guru atau oleh aturan sekolah. Jadi di sini kita akan menggali nggak hanya cuma disiplin, tapi disiplin positif. Kita sebagai pendidik mengharapkan supaya siswa memiliki disiplin yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal itu adalah nilai-nilai kebajikan yang bisa diterima secara umum. Bukan hanya regional atau bukan hanya di bagian kelompok tertentu. Jadi kebaikan atau kebajikan universal itu bisa diterima secara umum, baik di lingkungan sekitar, mungkin satu desa, satu kecamatan, satu kabupaten, ataupun satu negara. Jadi kebajikan universal ini diterima oleh umum dan memiliki motivasi intrinsik dalam melaksanakannya. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi dari dalam diri, bukan karena paksaan, bukan karena takut hukuman, bukan karena ingin mendapatkan hadiah. Jadi nanti kita juga akan membahas itu tentang motivasi dari siswa sendiri. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara agar siswa menerapkan disiplin, menumbuhkan kesadaran untuk melaksanakan sesuatu dengan tanpa sogokan, yang saya bilang tadi, atau hadiah, ancaman atau hukuman, ataupun dengan meminta imbalan. Jadi disiplin positif di sini harus memang benar-benar dilaksanakan, memang sesuai dengan keinginan mereka untuk disiplin, seperti itu. Sebelum kita ke disiplin atau pelaksanaannya, kita harus tahu dulu tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 kalau di sini. Kita mempunyai 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Itu kan kebutuhan dasar ya. Karena kita ingin bertahan hidup, survival, itu biasanya kita ingin hidup itu biasanya melakukan sesuatu, kebutuhan kita. Karena ingin bertahan hidup. Contoh, kalau kita ada tindak kejahatan, kita ingin bertahan hidup, ya melakukan sesuatu hal agar kita bisa bertahan hidup. Itu kebutuhan kita. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi, kasih sayang dan rasa diterima di kelompok, di keluarga, itu juga merupakan kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga yaitu kekuasaan. Jadi, merasa tidak merasa, kita itu sebenarnya punya kebutuhan untuk menguasai sesuatu. Untuk menguasai seseorang, kita itu pasti punya kebutuhan dasar itu. Atas penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan. Siapa sih yang mau dikekang? Contoh yang dikekang siapa? Orang-orang yang dipenjara. Orang-orang yang di dalam bui itu kan kebebasannya dirampas. Karena mereka harus mempertanggungjawabkannya. Jadi, kebebasan itu juga adalah kebutuhan dasar manusia. Kesenangan. Kalau kesenangan itu biasanya juga fun atau tentang bersenang-senang, itu juga kebutuhan dasar manusia. Karena manusia juga punya kebutuhan dasar untuk happy, untuk senang. Contoh sedikit aja. Mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalaminya. Bapak Ibu semuanya kan mungkin pernah tahu anak kecil, mungkin seumuran TK. Mereka sukanya lari-lari di halaman. Lari-lari di halaman biasanya sampai ke jalan raya. Pernah Bapak Ibu tahu? Itu kira-kira kenapa mereka kok melakukan itu? Apakah untuk kesenangan?
Apakah untuk kebebasan atau untuk kekuasaan? Bisa jadi untuk kesenangan, karena bisa happy, lari-lari untuk kebebasan, karena biasanya dia berada di rumah terus, karena di rumah mungkin bosen, dia pengen bebas, lari entah ke sana ke sini. Mungkin juga kekuasaan. Kenapa kok kekuasaan? Dia mau mencoba sejauh mana dia bisa dikejar oleh bapak ibunya. Biasanya anak-anak kan kalau dikasih tahu malah, ayo jangan ke situ, malah kayak mencoba gitu. Biasanya mereka mempunyai kekuasaan. Contoh, mau ke jalan raya, jangan ke jalan raya nak, nanti ketabrak motor. Malah dia akan gaya-gaya maju mundur gitu, biar dipanggil orang tuanya, biar digendong dibawa masuk. Itu salah satu kebutuhan dasar manusia tentang kekuasaan. Oh, saya biasa mempunyai kekuasaan atas orang tua saya karena buktinya saya dikejar sampai ke jalan raya. Itu contoh kebutuhan dasar manusia. Manusia juga mempunyai motivasi dalam berperilaku. Jadi motivasi perilaku manusia, motivasi sendiri adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi tiap manusia melakukan sesuatu pasti punya motivasi, punya latar belakang yang mendorong mereka untuk melakukannya. Contoh, bapak ibu ngajar, bapak ibu jadi guru, itu kan pasti punya motivasi sendiri-sendiri. Entah karena ingin mengembangkan ilmunya, menyalurkan ilmunya, entah ingin mendapatkan gaji, itu adalah sebuah motivasi dari diri kita. Motivasi sendiri dari manusia ada 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini contoh, salah satu contoh yang saya mau ajukan yang pertama yaitu anak datang awal. Ketika masuknya jam 7, dia datang lebih awal, jam 7 kurang 10. Ada 3 kemungkinan motivasi dari mereka. Yang pertama ini, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dia datang lebih awal karena daripada aku telat, nanti kalau saya telat dihukum, saya merasa nggak enak, saya datang lebih awal. Itu motivasi yang pertama, untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nanti kalau saya datang pagi, biasanya nanti dikasih reward oleh bapak ibu guru saya dikasih hadiah oleh wali kelas saya, makanya mereka datang lebih awal. Itu bisa jadi motivasi pertama atau kedua. Tapi motivasi yang paling bagus yaitu adalah motivasi ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi ingin menjadi orang yang tertib, ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka percaya bahwa dengan datang lebih awal itu adalah mencerminkan sebagai siswa yang tertib, siswa yang berprestasi. Mereka percaya itu. Hal-hal kecil seperti datang lebih awal, mereka percaya akan menjadikan dirinya lebih berharga. Itu adalah motivasi perilaku manusia yang ada, yaitu ada 3. Yang pertama menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua untuk mencari penghargaan dari orang lain. Yang ketiga karena memang motivasi dari dirinya sendiri, untuk menghargai dirinya sendiri, untuk menghargai waktu. Ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi hukuman dan penghargaan, kalau di dalam modul 1.4 yang kita pelajari, yaitu ada konsep disiplin dengan identitas gagal, yaitu hukuman. Contoh, kalau kita ada anak datang terlambat, menyakitkan pasti apabila kita kasih hukuman. Apa contoh hukuman? Yaitu anak datang terlambat, kita kasih hukuman hormat bendera selama 2 jam, mencabut rumput, ya kan? Itu kan pasti tidak nyaman, membuat mereka takut, apalagi hukumannya mau dipanggil orang tuanya. Memaksa pasti, karena hukumannya pastinya sebuah paksaan, menyembunyikan kesalahan. Karena takut akan hukuman, pasti mereka akan menyembunyikan kesalahan. Kenapa kamu terlambat?
ban bocor lah, alasan dan lain-lain. Padahal memang mereka datangnya terlambat. Menjadikan rendah diri. Apalagi kalau hukumannya sambil marah-marah, pasti mereka akan menjadi merasa rendah diri. Penghargaan pun sebenarnya juga termasuk konsep disiplin dengan identitas gagal. Tidak efektif. Karena apa? Karena kita setiap saat harus menyediakan hadiah, reward, merusak hubungan. Contoh, yang datang sebelum jam 7 dapat hadiah. Jadi yang 7 lebih 1 detik tidak dapat. Jadi mereka, alah sak detik aja, masuk nggak dapat. Pasti akan ada iri dengki. Makanya di situ dimasukkan penghargaan itu akan merusak hubungan. Contoh, terpaut 1 menit atau 1 detik tidak dapat. Temennya yang datang agak awal dapat. Mereka akan saling iri-irian, iri dengki. Mematikan kreativitas. Kenapa kok penghargaan bisa mematikan kreativitas? Karena mereka akan melakukan disiplin tadi hanya sebatas ingin mendapatkan penghargaan, ingin mendapatkan hadiah. Menghukum dengan hadiah. Kenapa? Contoh, anak-anak yang ranking 1, 2, 3, Bapak Ibu guru kasih hadiah. Tapi itu sudah awal Ibu bilang, siapa yang mau, yang pintar, ranking 1, 2, 3 akan dapat hadiah. Itu sebuah penghargaan, ya kan? Tapi itu akan menghukum mereka. Contoh, kamu saja yang maju, kamu kan yang dapat hadiah. Mereka akan dihukum oleh teman-temannya karena dia yang dapat hadiah. Merampas hak menghargai diri. Yang datang terlambat dikasih 1 buah roti, 1 bungkus roti. Apakah harga diri mereka datang tepat waktu atau datang lebih awal itu hanya sebatas roti? Kan tidak. Lebih dari itu sebenarnya. Harga diri mereka ketika mereka datang disiplin atau datang lebih awal. Jadi penghargaan itu kenapa bisa dimasukkan ke identitas gagal. Nah, terus apa yang membuat konsep disiplin dengan identitas sukses? Yang pertama yaitu konsekuensi. Tapi konsekuensi sendiri penguatannya hanya jangka pendek. Apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Ayo tahu nggak? Bedanya hukuman dengan konsekuensi. Contoh, kalau hukuman itu datang terlambat, nyabut rumput yang saya bilang tadi, hormat bendera, membersihkan toilet, itu adalah hukuman. Belum match sama yang mereka langgar. Kalau konsekuensi, contoh anak tidak mengerjakan PR, di konsekuensinya adalah harus mengerjakan 2 kali lipatnya. Itu adalah konsekuensi. Jadi ada perjanjian di awalnya. Jadi konsekuensi apa yang mereka pilih? Contoh, dia datang terlambat ke sekolah. Konsekuensinya adalah tidak bisa masuk di jam pertama. Itu konsekuensi. Yang ketiga, perlu monitoring pastinya. Karena konsekuensi itu kan harus dimonitoring terus, harus kita pantau terus. Stimulus dan respon. Apa yang dimaksud stimulus dan respon? Ketika ada kejadian baru ada konsekuensinya. Tindakan konsekuensi. Jadi bukan karena kesadaran dari anak, tapi karena ada konsekuensi tadi baru anak akan disiplin. Menghormati peraturan. Di dalam konsekuensi, anak-anak pasti menghormati peraturan karena anak-anak tahu konsekuensinya. Yang 5, memerlukan waktu dalam merenungi kesalahan. Apalagi harus mengerjakan 2 kali lipat tugas tadi. Pasti membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua, bila terlambat, mereka tidak boleh ikut di jam pertama untuk merenungi kesalahannya, terlalu lama. Maka yang di modul 1.4, kita identitas yang sukses dalam konsep disiplin adalah restitusi namanya. Yang pertama, membuat anak bertanggung jawab atas perilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah, bukan menyalahkan. Jadi ketika anak berbuat salah, kita tidak salahkan, tapi kita fokus mencari pemecahan masalah, menghargai diri sendiri dan orang lain. Teorinya adalah teori kontrol, jadi kita hanya sebagai pengontrol saja.
Yang 5, bersemangat dalam memperbaiki diri dari kesalahan. Jadi anak-anak itu tahu nantinya mereka harus berubah, apa kesalahannya mereka harus berbuat apa untuk memperbaiki kesalahan mereka. Di dalam restitusi nanti kita jelaskan lebih lanjut di belakang tentang segitiga restitusi. Selanjutnya ini konsep disiplin pendekatan restitusi. Mungkin Bapak Ibu hal yang baru ya, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu yang dikemukakan oleh Goshen pada bukunya tahun 2004. Ciri-ciri restitusi itu ada 7. Yang pertama yaitu restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, bukan. Namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi anak-anak nanti kita tawarkan. Kamu sudah berbuat salah, kamu sudah marah-marah terhadap temanmu. Menurutmu apa yang harus kamu lakukan? Jadi kita tawarkan. Biar mereka nyari inisiatif sendiri. Anak-anak berpikir kritis, kreatif. Kalau berbuat salah, mereka harus ngapain untuk memperbaiki kesalahan mereka. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri apa yang terjadi, apa yang melatar belakangi kamu berbuat itu. Jadi kita harus menuntun mereka untuk tahu salahnya dulu. Kalau kita hukum langsung kita hukum tanpa tahu salahnya kan pernah seperti itu. Contoh, anak terlambat langsung kita hukum gitu aja tanpa tahu kenapa alasan mereka terlambat. 5, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kita tanya ke mereka, kenapa kamu berbuat seperti itu? Kan ada 5. Karena saya, contoh, ada anak merebut makanan temannya. Apakah kita kembalikan ke kebutuhan dasarnya? Apakah dia merebutnya karena ingin bertahan hidup, karena dia lapar? Dia merebut makanan temannya? Apa karena ingin cari perhatian? Apakah karena kesenangan, karena jahil? Apa karena kekuasaan? Karena mereka merasa kuasa atas temannya, mereka merebut makanan dari temannya. 6, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi karakter apa yang dia langgar? Kenapa kamu berbuat seperti itu? Bukan fokus dalam kesalahan yang mereka lakukan. 7, restitusi menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi kita nanti bukan membiarkan kesalahannya, tapi lebih ke mencari solusinya. Contoh, kenapa kamu marah ke temanmu? Saya diejek, Pak. Ya, semua orang pasti marah kalau diejek. Ya nggak apa-apa, karena semua orang pasti punya emosi. Tapi lain kali jangan begitu lagi ya. Sekarang kalau kamu sudah marah seperti itu, gimana? Nanti anak-anak akan berpikir sendiri, oh saya akan minta maaf, Pak. Oh saya nanti akan berbuat lebih baik lagi. Jadi mereka yang tahu salah mereka apa, mereka juga tahu apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Ini adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kasusnya adalah siswa datang terlambat. Yang seperti saya sampaikan tadi. Kalau hukuman, gurunya pasti marah. Atau kita, atau kepala sekolah, atau kesiswaan, ataupun ketertiban pasti marah kan. Namanya beri hukuman nggak mungkin sama bercanda-bercanda, pastinya sambil marah-marah. Yang pastinya siswanya akan takut karena gurunya marah. Contoh hukumannya yaitu hormat ke bendera, mencabut rumput, atau membersihkan toilet. Kalau konsekuensi, guru tegas. Tegas sama marah beda ya. Iya kan Bapak Ibu? Bedanya tahu ya, tegas sama marah-marah. Kalau tegas itu sesuai aturannya, tidak usah meledak-meledak. Yang kedua, siswa menghormati aturan. Karena kita ngomongnya itu sesuai konsekuensinya. Yang ketiga, konsekuensi tidak bisa masuk ke pelajaran yang terlambat. Karena kasusnya siswa datang terlambat, maka konsekuensinya tidak masuk ke pelajaran yang mereka terlambat. Contoh, mereka terlambat masuk ketika istirahat, berarti jam setelah istirahat mereka tidak bisa masuk. Restitusi, guru menanyakan alasan terlambat. Nak, kenapa kamu terlambat? Kok bisa terlambat? Gimana? Siswa terbuka dengan masalahnya, mereka akan menceritakan.
Karena ini Bu, tadi malam saya tidurnya kemalaman karena ibu saya sakit atau gimana sesuai dengan permasalahan yang ada. Ketiga, membuat kesepakatan bersama. Ya sudah, namanya orang pasti pernah bangun kesiangan. Terus gimana selanjutnya menurutmu? Kamu harus gimana? Mungkin anak-anak akan terbuka. Oh iya Pak, Bu, besok saya akan lebih awal datangnya, saya akan lebih tidur lebih awal biar tidak terlambat lagi. Jadi seperti itu. Bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di dalam melaksanakan restitusi pun kita punya posisi kontrol. Posisi kontrol dalam restitusi yang pertama adalah penghukum. Kita pasti marah-marah. Contoh nanti ada di belakang. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Ada 5 ya. Yang kedua adalah posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Yang kelima sebagai manajer. Jadi ada 5 posisi kontrol dalam restitusi. Kita lihat contohnya. Contoh posisi kontrol dalam kasus yang sama seperti tadi, yaitu siswa datang terlambat. Kalau penghukum, mereka akan berbicara dengan nada yang marah. Siswa model apa jam segini baru datang? Sana cabut rumput dulu. Jangan masuk kelas sebelum bersih-bersih. Itu penghukum, model-model restitusi penghukum. Membuat rasa bersalah. Yang nantinya ini akan lebih dalam, kasihan anak-anak. Karena mereka akan lebih sedih, rendah diri, dan lain-lain. Berapa kali saya bilang, jangan datang terlambat, saya kecewa dengan kamu. Saya sedih lihat kamu seperti ini terus. Nanti anak akan tidak akan ada semangatnya, kasihan anak-anak lebih down nantinya, membuat rasa bersalah. Yang kedua, teman, memposisikan guru kita sebagai mendidik, sebagai teman mereka. Ayolah, jangan terlambat. Bantu saya biar saya nggak dimarahi Bapak Kepala Sekolah. Jadi mereka lebih merangkul gitu. Semua ini nanti ada plus minusnya. Pemantau, kalau pemantau biasanya sambil apa? Tangannya di saku atau di belakang ini. Kamu datang terlambat kan? Kamu tahu konsekuensinya, aturannya kayak apa? Udah laksanakan. Gitu aja. Kalau pemantau. Tapi kalau manajer, kita lebih ke sebagai pamong atau sebagai pembimbing. Kamu tahu kesalahanmu apa? Nanti kalian jawab mereka. Ya, saya datang terlambat. Kira-kira kamu mau nggak memperbaiki permasalahanmu apa terlambatmu tadi, kesalahanmu? Mau Pak. Terus bagaimana caranya? Kamu bisa memperbaiki kesalahanmu. Ayo, jajal. Gitu. Jadi, kalau penghukum pastinya akan membuat anak-anak merasa takut, merasa tidak nyaman. Kalau membuat rasa bersalah, nanti anak-anak juga akan rendah diri. Tapi kan, itu biasanya yang kita lakukan yang mana? Bapak Ibu? Dari 5 penerapan posisi kontrol ini, kalau Bapak Ibu, yang mana? Pemarah, teman, ada yang teman. Pak Eko biasanya penghukum atau membuat rasa bersalah? Makanya kita nantinya akan membuat budaya positif sebagai manajer. Jadi kita membimbing anak-anak. Kalau saya biasanya ini, ayo Le, jangan. Kalau Pak Kuko biasanya, dia cah, ayo cah, jangan kan gitu, ya kan? Ayo toh, gitu. Biasanya kalau ini, biasanya sing didu atau yang diadu adalah kepala sekolah. Kalau anak kepala sekolah gak pewena aku, ayo dong masuk, ini kan? Itu sebagai teman. Tapi biasanya anak-anak akan lebih ngelunjak kalau kita posisikan sebagai teman, karena mereka merasa temannya sendiri. Biasanya mereka kurang sopan, mereka juga akan biasa dengan kita, respeknya kurang. Kalau pemantau ini biasanya di gerbang bonto tangan gitu, atau itu cuma udah tahu salahmu apa, sudah Pak, udah tahu konsekuensinya, udah Pak, laksanakan, itu tok. Tapi kalau manajer kita harus membimbing anak ke arah yang lebih baik. Lanjutnya, kita akan membuat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau kita yang di SMK Bakti Norma Usaha, kita masih punyanya adalah peraturan ya, tata tertib. Tapi di dalam budaya positif kita menyebutnya adalah
keyakinan kelas. Saya punya 2 contoh kasus, Bapak Ibu. Satu, mengapa kita mempunyai peraturan harus memakai helm saat mengendari kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa kita mempunyai aturan harus memakai masker dan mencuci tangan setiap saat? Kenapa kok kita naik motor harus pakai helm? Demi keselamatan. Ini demi kesehatan. Kalau dengan yakin itu demi keamanan, kenapa harus ada aturan? Kalau nggak ada yang jaga, pakai apa enggak? Jadi itu bedanya. Kalau dengan udah yakin helm bisa menyelamatkan Anda ketika berkendara, ketika Anda yakin masker dan cuci tangan membuat Anda tidak tertular penyakit, nggak usah ada aturan itu. Karena kita sudah yakin. Ngerti maksudnya ya, bedanya dengan keyakinan dan peraturan. Jadi karena Bapak Ibu atau kita belum yakin memakai helm ini membuat selamat, dan kita belum yakin masker dan cuci tangan membuat kita sehat, makanya dibuat aturan. Kalau sudah yakin, pasti tanpa aturan itu kita harus pakai. Ini demi saya, keselamatan saya pakai helm, saya pakai masker demi kesehatan saya. Saya cuci tangan, nggak usah disuruh, ayo pengunjung harus pakai masker. Karena jenengan belum yakin dengan itu, makanya dikasih aturan. Itulah kenapa kita harus punya keyakinan kelas. Jadi tanpa adanya aturan mereka udah yakin apa yang mereka kerjakan itu baik dan mereka yang berbuat salah itu memang tidak sesuai dengan keyakinan mereka. Tahapan-tahapan membuat keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu wali kelas nantinya kelas 10, 11, 12 saya mohon nantinya kita bersama-sama bisa membuat keyakinan kelas. Yang pertama diskusikan tentang peraturan kelas dulu. Mereka tahu nggak aturan kelasnya apa? Oh ini Pak, tidak boleh terlambat masuk sekolah. Oh ini Pak, buang sampah pada tempatnya. Oh ini Pak, tidak boleh bicara kotor, tidak boleh marah-marah, tidak boleh body shaming, tidak boleh merokok di kelas. Itu kan semua aturan. Bersikap point to point. Tapi kalau kita bisa rumuskan menjadi keyakinan kelas. Contoh, tidak mengejek teman, tidak marah-marah, tidak body shaming, itu adalah bersikap positif, saling menghormati. Itu aja keyakinan kelasnya itu. Jadi kalau mereka marah-marah, apa yang mereka langgar? Adalah keyakinan kelas tentang bersikap positif dan saling menghormati. Jadi contoh lagi, tidak membuang sampah pada tempatnya, itu kita masukkan ke peduli. Peduli kesehatan, peduli kebersihan, peduli terhadap teman yang sakit. Jadi aturannya lebih simpel dan tidak begitu banyak aturan yang harus kita tulis. Terus nanti semua keyakinan kelas kita buatkan poster. Keyakinan kelas dibuat dalam poster, ditempel, dipasang di dinding kelas. Habis itu semua guru dan siswa mengetahui dan melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Adapun ciri-ciri keyakinan kelas itu ada 6 yang saya rangkum. Yang pertama, kata yang dipakai lebih abstrak, jadi bukan point to point. Jadi kata-katanya lebih abstrak. Contoh bekerja sama, contoh saling menghormati. Jadi berupa pernyataan universal. Jadi apapun yang bersifat point to point tadi kita rangkum menjadi pernyataan yang universal. Dibuat dengan kalimat positif. Kalau dulu ada kata-kata jangan buang sampah di sini, ya kan? Sekarang kita diganti biasanya kalimat positifnya, dimohon atau lebih bijak Anda tidak buang sampah di sini, apa tidak buang sampah di sini, kan seperti itu. Kalau dulu kan dilarang buang sampah di sini, sekarang dimohon dengan bijak tidak buang sampah di sini. Contoh yang dari negara apa? Tidak bayar pajak akan kena denda dan hukuman. Kalau sekarang diganti orang bijak bayar pajak. Itu kata-katanya lebih positif. Dibuat sedikit saja agar mudah diingat. Jadi keyakinan kelas dibuat 3 atau 4 atau 5 sesuai kebutuhan, sesuai dengan kondisi kelas agar mudah dilaksanakan. Contoh aturan kelas, kalau kita pakai aturan ya, aturan kelas harus mematikan AC. Biasanya kan kita download aja aturan kelas itu. Kita dari sekolah mana kita pakai. Tapi kelas kita nggak ada AC-nya.
Masa ada aturan mematikan AC, makanya disesuaikan dengan kondisi kelas atau sekolah. Dilarang memakai sepeda motor ke sekolah, tapi kita memang kondisi sekolahnya tidak ada angkutan umum, kan itu bertentangan dengan kita. Jadi kita buat keyakinan kelas sesuai dengan kondisi atau keadaan di kelas atau sekolah. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam membuatnya. Pernah Bapak Ibu guru membuat keyakinan kelas yang melibatkan siswa? Biasanya kan belum, hanya ini loh aturannya. Dari mana Bu? Ya ini dari BK, biasanya dari sekolah aturannya seperti ini. Contoh, tidak boleh memakai gincu. Apakah mereka pernah ditawari? Gimana enaknya kita ke sekolah pakai lipstik, boleh apa enggak? Kan enggak pernah. Aturannya pokoknya enggak boleh pakai lipstik. Tanpa melibatkan mereka. Tapi kalau keyakinan kelas, kita harus melibatkan mereka. Enaknya seperti apa? Itu adalah ciri-ciri keyakinan kelas. Selanjutnya, ini yang saya janjikan tadi, yaitu segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah pada anak. Segitiga restitusi ini nggak harus semuanya dilaksanakan ya. Jadi dalam menyelesaikan permasalahan anak, kita pertama yaitu menstabilkan identitas. Apa yang kita tanyakan? Contoh, menstabilkan identitas itu kan biasanya anak merasa bersalah kan? Kita bilang, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Contoh, anak mencuri. Gak apa-apa. Kamu mungkin bukan satu-satunya orang yang pernah mencuri. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Gak apa-apa. Ya. Buat anak itu tidak down lagi. Buat anak-anak mereka, kita stabilkan identitas mereka, emosi mereka kita stabilkan. Contoh, anak-anak habis berkelahi biasanya masih marah, nafasnya masih ngos-ngosan, emosinya belum stabil, kita stabilkan dulu. Biar tahu, sudah, semua orang pernah marah, pernah emosi, sekarang kamu stabilkan dulu emosimu, kamu cooling down dulu. Setelah itu, setelah stabil identitasnya, kita validasi tindakan yang salah. Sebenarnya ada apa? Apa yang terjadi? Apa salahmu kok sampai kamu dimarahi guru? Apa masalahmu kok sampai kamu berkelahi dengan temanmu? Kita tanyain, validasi dengan salah. Kamu tentu punya alasan kan melakukan itu? Kita tanyain. Adakah cara yang lebih efektif mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Contoh, anak merebut makanan. Mungkin kamu bisa minta, atau kenapa kamu harus merebut? Kan seperti itu. Apa kesalahanmu? Mereka kan tahu, ya Bu, tadi saya emosi. Ya Bu, tadi saya khilaf karena nggak bawa uang saku, makanya saya ngambil uang teman saya. Kan gitu. Jadi kita pelan-pelan, biar anak-anak tahu, kita validasikan kesalahan mereka. Biasanya kan kita dapat laporan dulu ya Bapak Ibu. Dapat laporan anak ini mencuri, ya kita validasi dulu. Kalau dalam bahasa Islamnya itu tabayun dulu kan anak. Tadi kok Bapak dapat laporan kamu mencuri, bener tak? Ya Pak, saya mencuri. Kenapa? Seperti itu kita tanyain. Habis itu, setelah mereka tahu apa tindakan yang salah, kita menanyakan keyakinan kelas. Terus keyakinan kelas apa yang pernah kamu sepakati? Kalau mencuri gimana? Terus kamu ingin nantinya seperti apa? Nanti anak-anak akan terbuka. Oh iya Pak, nanti akan saya kembalikan. Nanti saya akan minta maaf karena saya sudah marah-marah tadi, seperti itu. Jadi setelah ketiga tahapan ini kita lakukan, kita pantau anak-anak. Apakah nanti jangan lupa loh ya, setelah ini kamu sudah merasa enakan, kamu minta maaf kepada orang yang telah kamu sakiti. Kamu minta maaf, kamu kembalikan barangnya yang telah kamu ambil. Seperti itu. Jadi anak-anak tidak kita judge kesalahan mereka. Kamu mencuri ya, besok orang tuamu suruh ke sini. Hukumannya ini. Kamu sekarang karena berkelahi, dua-duanya, semuanya bersihkan kamar mandi. Tidak. Di dalam restitusi kita mencari solusi agar mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan baik. Jadi kita hanya membimbing, mengarahkan sebagai pamong, kita sebagai pendidik, membimbing mereka agar lebih baik nantinya. Dan mereka tahu apa kesalahan mereka yang dulu. Ini sedikit yang sudah saya terapkan dari segitiga
restitusi ya. Saya skip dulu aja ya. Yang langsung ke segitiga restitusinya. Karena ini banyak. Oh, sorry. Kok susah di skip? Diperhatikan dulu ya. Ini adalah ketika saya ada tugas demonstrasi kontekstual. Jadi tahapan di dalam kurikulum merdeka itu juga ada merdeka. M-nya adalah mulai dari diri sendiri, E-nya adalah elaborasi konsep, R-nya adalah ruang kolaborasi, D-nya demonstrasi kontekstual, E elaborasi pemahaman, K-nya apa ya? Kontekstual apa? Yang terakhir A-nya pokoknya itu aksi nyata. Itu tahapan belajar dalam kurikulum merdeka itu juga merdeka. MERDEKA. Ini saya membuat skenario yang pertama, yaitu ada anak bertengkar dengan temannya di kelas. Jadi saya buatkan skenario pertamanya ini yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu skenario dalam menyetabilkan identitas mereka. Ini saya ambil contoh anak kelas 10 perawat. Jadi ini adalah skenario tentang menyetabilkan identitas. Dari anak datang, kita tanyain permasalahannya apa, kenapa bisa berbuat seperti itu, sampai anak-anak bisa mengakui, bisa sadar akan dirinya. Yang kedua, tentang validasi tindakan yang salah. Menurutmu apa tindakan yang salah dari kejadian yang tadi? Jadi anak-anak tahu, oh salah saya di mana gitu. Jadi anak-anak tahu kesalahannya, sadar akan kesalahannya, nanti kita bisa menyenangkan keyakinan mereka. Jadi mereka apa keyakinan yang harus diperbaiki, apa keyakinan yang mereka langgar, mereka tahu. Dan apa solusinya? Harus keluar dari anak itu sendiri solusinya. Apa yang harus mereka perbuat. Di sini contoh ini saya membuat videonya. Ini tadi Bapak dapat laporan, kamu ada masalah mengenai Bapak. Sudah cerita saja Bapak, pokoknya sampai selesai. Kalau sampai selesai gimana? Dengan membangun pos dan membuat Dwi marah, kamu merasa lebih bahagia. Ya nggak apa-apa, betul ya, saya ini manusiawi. Itu yang kamu buang menghapusnya, sudah sama atas batasnya. Orang bisa sebel, marah, kecewa pada temannya. Semua orang bisa pernah bersalah. Tidak ada manusia. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan pada Dwi? Bagus itu dong, mengaku kesalahan dan meminta maaf adalah perbuatan. Menurutmu nilai apa yang kurang dengan sikap kamu tadi? Kamu yakin kalau menghargai dan menghormati orang lain itu sangat penting? Setuju kalau menghargai dan menghormati orang lain itu sangat penting. Lain kali yang berani marah dan membuat orang lain.
Sudah, sekarang kamu boleh balik istirahat dan terus semangat belajarnya ya. Ya Pak, terima kasih. Sampai. Jadi itu tadi kejadiannya, ada siswa bertengkar gara-gara pinjam penghapus tidak boleh. Terus akhirnya emosi, penghapus temannya dibuang. Jadi dia juga sudah mengakui bahwa itu emosi sesaat karena pinjam penghapus saja nggak boleh. Jadi anak itu sendiri juga mempunyai solusi atau kedepannya seperti apa. Dia akan berusaha mencari penghapusnya yang mereka buang. Jadi kalau ketemu nanti dikembalikan, kalau nggak ketemu dia mau ganti yang baru dan juga mau minta maaf. Di sini saya nggak pernah memaksa mereka untuk berbuat sesuatu. Jadi atas kesadaran mereka sendiri, atas keyakinan mereka sendiri tahu bahwa perbuatan itu salah dan harus diperbaiki. Jadi dengan seperti itu mereka juga akan kembali baikan atas inisiatif mereka sendiri tanpa ada paksaan. Ini kasus, aduh. Ini testimoninya ya. Ini adalah contoh skenario 2 yang saya buat dari anak kelas 12. Anak kelas 11 keperawatan juga. Di sini permasalahannya anak-anak memakai gincu di dalam kelas. Jadi ada laporan dari guru bahwa ada anak kelas 11 yang memakai gincu bibiran, lipstick di dalam kelas. Padahal di dalam keyakinan kelas tidak boleh seperti itu. Maka saya stabilkan dulu identitasnya. Kenapa mereka memakai lipstick di dalam kelas? Jadi kita tanyain dulu, kita validasi tindakan yang salahnya apa. Setelah itu kita juga nanti menanyakan keyakinan juga. Yang ini adalah skenario menanyakan keyakinannya. Jadi kita tanyakan keyakinan kelasnya apa. Jadi kita tanyakan kepada mereka biar mereka berinisiatif. Apa sih keyakinan yang harus mereka tetapi. Ini contoh video yang saya buat dengan murid kelas 11 Yufanti. Kamu pakai lipstick tak? Kalau boleh tahu kenapa kamu pakai lipstick? Jadi tidak apa-apa kamu pakai lipstick. Tapi kamu tahu kan aturannya di sekolah tentang pakai lipstick. Menurutmu bagaimana tindakan lipstick pada saat bulan setelah pakai lipstick sekolah? Terus itu bagaimana manusia itu adalah mau mengambil kesalahannya yang mau. Menurutmu nilai-nilai apa yang kamu tingkatkan dalam maka ya kalau mencari dan mencari itu tentang arti yang lain ini baik baik Bapak setuju dengan itu. Terima kasih atas
Itu tadi contoh skenario 2, ada anak memakai lipstik di dalam kelas. Padahal keyakinan kelas tidak diperbolehkan memakai lipstik di dalam kelas atau di sekolah. Jadi anak-anak tahu bahwa kesalahannya itu, dia juga mau meminta maaf atas kesadaran mereka sendiri, atas kesalahan mereka. Adapun kesimpulan yang bisa kita buat dari budaya positif yang telah saya paparkan tadi adalah, menurut Standar Nasional Pendidikan Pasal 12, bahwa pelaksanaan pembelajaran diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, dan memberi ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Jadi kita sebagai pendidik harus bisa menjadi pembimbing atau pamong bagi anak didik kita. Jadi anak didik kita yang harus lebih aktif, karena mereka sudah mempunyai dua bakat dari lahir, yaitu bakat alam dan bakat zaman. Yaitu bakat alam atau bawaan mereka di mana mereka dilahirkan. Jadi kalau mereka dilahirkan di lingkungan pertanian, ya kita harus aktif mengembangkan bakat mereka di dalam pertanian. Apalagi kita di pesisir, ada di nelayan, daerah nelayan, ya bakat memancing ikan, berhidup di daerah pesisir, di daerah laut itu seperti apa. Tapi harus jangan lupa dengan kemajuan zamannya. Kita harus ajarin mereka bertani dengan teknologi, berlayar dengan teknologi, dan sebagainya. Jadi bakat alam dan bakat zamannya kita harus terus kembangkan. Dan kita pada tingkat satuan pendidikan sekolah menengah atas atau SMK, fungsi guru berada pada fase wirama, yaitu menuntun dan menantang anak dalam hal pengelolaan diri dan pengenalan potensi dirinya. Jadi kita harus bisa mengarahkan mereka untuk pengelolaan diri dan pengenalan potensi diri. Jadi kalau sudah di SMK harus tahu kemampuan atau kemauan dan kebakatnya mereka itu apa. Di mana murid menyadari bahwa semua tindakan, keputusan-keputusan mengenai bagaimana menebalkan jati dirinya di tengah masyarakat dan lingkungan, mereka sadar bagaimana membawa diri sebagai manusia yang merdeka seutuhnya. Sebelum saya akhiri, mungkin Bapak Ibu ada yang ditanyakan, dipersilakan. Ayo monggo Bu Selvia. Izin bertanya nih Bapak nih, itu kan penghargaan. Kenapa kok bisa dimasukkan ke dalam konsep disiplin dengan identitas yang gagal? Biasanya kan kalau di sekolahan kan biasanya kamu tak kasih hadiah, itu kan anak bikin semangat. Kenapa kok bisa identitas gagal itu? Sudah, makasih. Terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Selvia Nazar. Kenapa penghargaan dimasukkan dalam konsep disiplin dengan identitas gagal? Seperti yang saya jelaskan tadi, karena penghargaan sendiri sebenarnya boleh dikasihkan, tapi tidak dibuat iming-iming di awal. Contoh, akan menjadi identitas gagal apabila kamu tertipu, kamu harus tertib, nanti saya kasih hadiah A, B, C. Jadi anak melakukannya karena pengen hadiah tadi. Jadi karena pengen rewardnya, itu yang membuat penghargaan itu jadi identitas gagal. Kecuali kalau Ibu Selvia, ada anak yang masuk full 3 bulan tanpa izin dan alfa, Ibu kasih reward, nggak apa-apa. Tanpa ada iming-iming di awalnya. Karena ketika ada iming-iming di awal, contoh, kamu tertib, nanti saya kasih 1 buku. Ketika kamu tertib 1 bulan, kamu kasih saya kasih kamu 1 buku. Mereka akan, ibu akan merampas harga diri mereka. Apakah dengan disiplin dalam 1 bulan hanya ibu hargai dalam 1 buku? Tapi reward bisa diberikan tanpa iming-iming di awal, nggak apa-apa. Contoh, ada anak tertib, ini karena kamu sudah tertib 1 bulan,
saya kasih. Jadi mereka tertibnya kan bukan karena buku yang ibu beri, tapi karena kesadaran dari anak-anak sendiri. Begitu menurut saya. Tanpa sepengetahuan anaknya ya. Ya, jadi tanpa iming-iming di awal. Jadi kembali lagi ke motivasi tadi. Motivasinya kalau yang ini, kembali lagi ke sini. Kalau ini motivasinya kan mereka untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain tadi. Kalau itu iming-imingnya di awal. Jadi kalau mereka melakukan tanpa tahu bahwa mereka akan mendapat imbalan, mereka akan melaksanakan karena mereka ingin menghargai dirinya sendiri sebagai manusia yang disiplin. Mereka percaya pada nilai-nilai bahwa orang disiplin adalah orang yang sukses dan lain-lain. Dan akan ternyata di akhirnya mereka dapat reward itu tadi. Begitu? Baik, itu. Terima kasih atas perhatiannya. Itu tadi penyampaian saya tentang modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Farihatunisa. Saya adalah teman sejawat dari Bapak Ruru Prasetyawan. Di sini saya akan menyampaikan beberapa patah dua kata. Di sini Bapak Ruru Prasetyawan adalah selain teman sejawat, juga saya sangat bangga kepada beliau karena beliau adalah selaku wakil kurikulum yang ada di SMK Bakti Nurmah Husada yang membimbing kami dan juga saling menyemangati kami sebagai teman guru dan juga sebagai panutan tentunya dalam segala hal di bidang pendidikan. Saya sangat menghargai beliau dan beliau adalah seseorang yang mempunyai karakter yang luar biasa dan juga berjiwa etos yang sangat luar biasa di dalam pekerjaannya. Semoga dengan adanya aksi nyata yang telah beliau laksanakan di kegiatan 1.4 yaitu yang berkaitan dengan tema budaya positif bisa dikembangkan lebih baik lagi dan juga bisa menjadikan motivasi dan juga bisa digunakan untuk anak-anak diterapkan di sekolah kita ini. Semoga bisa menjadi panutan untuk semuanya dan juga untuk menjadi sekolah yang lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.